Shalom saudara, kembali kita jumpa ya. Saya percaya bahwa perjumpaan ini akan memberkati saudara-saudara sekalian ya. Saudara, sering orang atau manusia pada umumnya itu tidak mengerti realitas sebelum menghadapi keadaan yang sulit. Sebelum menghadapi keadaan yang sulit. Makin sulit keadaan, makin berat masalah, apalagi itu yang menyangkut keselamatan nyawa, itu seseorang semakin menghayati atau memahami realitas. Makin mengalami penderitaan, keadaan sulit, apalagi yang mengancam nyawa, maka hal itu akan berpotensi membuat kita menghayati realitas. Kalau tidak, sering manusia itu tidak menghayati realitas. Ya. Ketika seseorang dijebloskan ke dalam penjara, apalagi dengan hukuman misalnya 20 tahun, 30 tahun, hukuman seumur hidup, apalagi hukuman mati. Orang baru bisa menghayati betapa dahsyatnya realitas ini, dan orang tidak bisa bermain-main dengan kehidupan. Apalagi kalau sudah di ujung maut, itu orang lebih menghayati realitas hidup. Dan nanti pada waktu menghadap pengadilan Allah, orang lebih lagi menghayati realitas itu. Pada waktu orang tubuhnya sehat, pada waktu tubuh seseorang sehat, pada waktu segala sesuatu berjalan dengan baik, berjalan dengan nyaman, orang tidak menghayati realitas. Ya. Tidak menghayati realitas. Bersyukur orang-orang yang diberi Tuhan kesempatan untuk ada di satu keadaan yang saya bisa bahasakan sebagai lembah kekelaman. Nah, pada waktu itulah orang baru bisa menghayati betapa realitas itu dahsyat sekali, saudaraku. Seperti corona yang sekarang ini sedang mewabah, di mana begitu mudah orang terpapar. Di Amerika sudah begitu banyak orang yang terinfeksi dan mulai puluhan ribu yang meninggal. Nah, saat-saat seperti itu baru orang melihat dan mulai menghayati realitas. Waktu ada perang, ada bencana alam, apakah itu gempa bumi, tsunami, erupsi. Seperti peristiwa semalam dini hari atau tadi pagi dini hari, saya masih bangun. Ya. Seingat saya baru selesai berdoa itu. Lalu ada bunyi seperti bunyi meriam, lalu mobil di depan alarmnya bunyi. Entah berapa mobil yang bunyi alarmnya. Saya menyuruh orang rumah untuk mematikan alarm. Mungkin mobil kita atau mobil orang, tidak tahu, karena banyak mobil di pinggir jalannya, di depan, di gang itu. Realitas itu mengerikan, saudaraku. Ya, jadi kita jangan anggap remeh. Seperti anak-anak muda yang belum pernah mengalami keadaan sulit, seringkali ceroboh ya. Ya naik motor ngebut, ya siksa kanan, siksa kiri ya. Ya belum tahu rasanya kecelakaan kaki harus diamputasi, mata sebelah hilang atau dua-dua matanya hilang.
Nah, itu baru mengerti betapa realitas itu mengerikan. Dan orang tua sering dianggap sebagai banyak ngomong, khawatir, ya. Ya, dianggap orang tua itu terlalu cerewet. Padahal orang tua sudah melihat realitas hidup jauh lebih banyak, ya, dari anak-anak. Orang tua sudah melihat tragisnya hidup, sudah melihat keadaan-keadaan orang yang menderita, dan mungkin juga orang tua sendiri pernah mengalami banyak kegagalan dan penderitaan, sehingga orang tua harus mengingatkan anak-anaknya untuk berhati-hati, ya. Seperti anak-anak yang belum pernah bagaimana rasanya tidak naik kelas, ya sembarangan, ya. Pada waktu tidak naik kelas baru tahu rasanya malu. Lalu sekelas dengan adik-adik kelas, ya baru tahu rasa itu. Tapi itu masih masalah kecil, ya, itu masih masalah kecil. Banyak, saudaraku, banyak masalah, ya. Banyak orang yang petentang-petenteng, suka berkelahi. Lalu satu kali dia bertemu dengan sekelompok orang muda, dikeroyok, ya. Remuk badannya, hancur badannya, baru dia tahu, oh petentang-petenteng, pelinta-pelinti, ya, itu bahaya. Nah, sering kita tidak mengerti realitas hidup sebelum kita menjumpai keadaan sulit. Nah, virus corona ini bisa menyadarkan kita mengenai dahsyatnya realitas hidup. Bisa. Tapi kalau saudara masih tidak mau mengerti, ya bagaimana? Ya. Padahal wabah corona ini belum apa-apa dibanding dengan kekekalan. Kalau hanya sakit fisik lalu mati, itu hanya sementara, saudara. Tapi kalau sampai jiwanya sakit, karakternya rusak, tidak bisa diperbaiki, lalu sampai menutup mata, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, enyah kamu. Nah, baru itu sebuah penderitaan yang luar biasa, saudara. Oleh sebab itu, dengan menghayati realitas ini, kita akan menghubungkan atau mengkaitkan dengan Allah sebagai realitas. Allah sebagai realitas. Allah tidak kelihatan, tetapi Allah itu realitas. Realitas yang hidup, yang nyata, ya. Senyata dokter yang bisa memberikan kita nasihat medis, senyata orang tua yang bisa memberikan kita petunjuk, senyata sahabat yang bisa mendampingi kita, demikianlah Allah adalah realitas, saudaraku, yang bisa mendampingi kita. Nah, dengan wabah corona ini, kita harus dalam tanda kutip menguatkan percaya kita. Seperti yang dihadapi oleh Daud, ya, ketika dia masih di pembuangan bersama dengan para hulu balang dan yang mengikut dia, ya. Lalu istri-istri dari punggawa-punggawanya ditawan oleh orang Amalek. Orang-orang yang ikut Daud pun juga marah terhadap Daud, saudara. Daud terjepit. Lalu di dalam Alkitab tertulis, Daud menguatkan percayanya kepada Allah. Jadi dengan kondisi ini, saudara, kita mestinya lebih menghayati adanya realitas. Ya. Jangan nunggu naik mobil kecelakaan, kejepit pintu yang remuk, ya nggak bisa keluar dari mobil. Jangan menunggu tinggal di apartemen lalu ada gempa bumi atau apartemen terbakar baru melihat realitas itu dahsyat. Jangan menunggu keadaan di mana orang yang saudara kasih sakit, terancam nyawanya, bahkan meninggal dunia, baru bisa menghayati realitas. Jangan menunggu di ruang ICU di mana Anda tidak bisa menggerakkan badan, baru menghayati realitas. Realitas itu dahsyat, saudaraku. Dengan mengatakan ini bukan membuat saudara menjadi takut menghadapi hidup. Tetapi saudara melekat kepada Tuhan, mencari Tuhan dan berlindung kepadanya. Berlindung kepadanya.
Ya, jangan sombong, jangan merasa saudara sudah menjadi Kristen, mengaku sebagai anak Allah, lalu saudara merasa sudah terjamin. Allah tidak akan menjamin orang-orang yang hanya merasa anak Allah, tetapi tidak hidup sebagai anak Allah. Merasa sebagai anak Allah, tapi hidup seperti anak dunia. Bahkan berkelakuan seperti anak dunia. Ya, saudara, dengan mengemukakan hal ini, saya mengajak saudara-saudara untuk berlindung kepada Allah. Ya, berlindung kepada Allah. Kita harus merasa tidak berdaya dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi kita tidak takut menghadapi masalah sebenarnya. Yang kita takut itu adalah ketika kita bersikap tidak patut di hadapan Allah. Itu yang kita takuti. Bersikap tidak patut di hadapan Allah. Itu yang kita takuti, saudara. Jadi masalah itu masalah itu tidak besar juga tidak kecil, ya. Tidak ada masalah begitu besarnya sampai kita takut, dan tidak ada masalah kecil bagaimana sampai kita anggap remeh. Masalah besar atau kecil itu tergantung dari keterkaitannya dengan perasaan Allah. Apakah dengan masalah tersebut atau dengan menghadapi masalah tersebut kita bersikap benar di hadapan Allah atau tidak. Jadi masalah besar itu bukan hanya ketika ada pesawat terbang jatuh menimpa rumah kita, atau pada waktu tinggal di apartemen lalu ada gempa besar atau apartemen terbakar. Ya. Sedangkan masalah kecil seperti tetangga taruh tong sampah depan rumah itu masalah kecil. Masalah kecil atau besar tergantung keterkaitannya dengan perasaan Allah. Masalah sebesar apapun kita hadapi, kalau kita tidak melukai hatinya, bukan menjadi masalah besar. Masalah sekecil apapun, tapi kalau kita salah memperlakukan, mentreat, menghadapi masalah itu, saudara, itu jadi masalah besar, saudara. Nah, kita harus menghayati realitas Allah. Menghadapi realitas Allah itu artinya kita selalu mengkaitkan segala sesuatu dengan keberadaan Allah. Ya. Nah, banyak orang kalau belum kebentur masalah berat, dia tidak peduli Allah. Kalau terbentur masalah berat, baru oh Tuhan tolong, baru. Kenapa mesti begitu? Nah, sekarang virus corona mau tidak mau bisa membuat orang mencari Allah. Sebab musuhnya tidak kelihatan. Corona tidak bisa kelihatan oleh mata telanjang tanpa mikroskop. Coba, tiba-tiba jebret aja. Badan ngilu, batuk-batuk kering, ya. Sesak nafas, ya. Panas, suhu badannya naik. Lalu jeblek aja jatuh. Virusnya tidak kelihatan. Sama sekali. Bisa nempel di plastik, nempel di logam, bisa nempel di bungkus makanan, lalu makanan kita pegang, kita makan, so easy untuk terinfeksi, terpapar. Nah, baru Tuhan tolong. Kan salah ngadepin masalah besar baru ingat Tuhan, itu licik, saudara. Mestinya jauh-jauh hari dalam segala hal kita selalu mengandalkan Tuhan. Artinya kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita minta bimbingannya. Kalau kita minta bimbingan Tuhan itu bukan semata-mata supaya kita bisa melewati masalah itu atau menyelesaikan masalah itu. Tapi supaya dalam menghadapi masalah-masalah itu kita tidak bersalah kepadanya. Ya. Realitas itu dahsyat, saudara. Ya, dahsyat. Jangan main-main, saudara. Kalau masuk penjara 5-10 tahun masih bukan masalah besar. Tapi kalau sampai terpisah dari hadirat Allah, itu masalah besar. Kutaruh Tuhan di depan mata. Ini realitas di atas segala realitas. Ya. Tapi banyak orang menganggap Tuhan itu tidak ada. Kecuali sudah terbentur masalah berat baru cari Tuhan.
ketika dengan kekuatan kemampuan sendiri ia tidak bisa menyelesaikannya. Nah, kan tidak fair kalau begitu, saudara. Mestinya kita menaruh Tuhan depan mata. Jadi kita makin mau menghayati realitas Allah. Dan ini yang akan menuntun kita, saudaraku, ke dalam kerajaan surga. Ya. Menuntun kita ke dalam kerajaan Allah. Kita bersyukur kalau kita bisa menghayati realitas Allah. Dan kemudian kita harus mengalami realitas itu, saudara. Harus mengalami realitas itu di dalam kehidupan ini. Dan mengalami realitas Allah itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Tidak mudah. Tidak mudah. Benar-benar tidak mudah. Mengalami realitas Allah itu tidak mudah. Kenapa? Ya karena Allah tidak kelihatan. Dan dia bukan murahan. Dalam perjalanan hidup saya sebagai orang Kristen, bahkan sudah menjadi pendeta, saudara, tidak mudah menghayati realitas Allah itu. Sering saya dibawa kepada keadaan-keadaan yang benar-benar sulit dan terjepit. Masalah di depan mata, tapi Tuhan tidak kelihatan. Dan kadang-kadang Tuhan juga seperti tidak ada. Itu masalahnya. Saya melewati keadaan-keadaan yang membingungkan juga, saudara. Di mana saya berdoa, Allah seakan-akan tidak menjawab doa saya. Saya berdoa seakan-akan Tuhan tidak hadir, saudara. Persoalan itu sudah rasanya mau menenggelamkan kita, tapi dia tidak berbuat sesuatu. Sampai kalau kita jujur, kita berkata, Tuhan, Engkau di mana? Engkau di mana, Tuhan? Engkau ini ada enggak, Tuhan? Ya, ketika saya masih muda, ya, itu mudah sekali saya masih menjadi guru sekolah minggu. Tetapi kalau Bapak Pendeta yang menjadi gembala sidang tidak hadir, saya menggantikan beliau berkhutbah. Padahal saya waktu itu belum sekolah Alkitab. Jadi bukunya Om Ho, Dr. A.L. Senduk, itu yang saya baca lalu ya saya khutbahkan itu di kampung ya. Di kampung jauh. Di daerah Tambun sana namanya desa atau kampung Rawakalong. Tapi sekarang sudah menjadi perumahan ya saudara ya. Nah, waktu itu saya tinggal di sekitar Bekasi Timur ya saudara. Sekarang di mana itu ya? Nyebrang Kalimalang saudara. Ya, nyebrang Kalimalang. Jadi kalau dari desa Rawakalong atau kampung Rawakalong ke tempat saya menginap itu 1 jam seperempat, 1,5 jam jalan kaki saudara. Nanggung, naik kendaraan harus pergi ke pasar baru dulu atau ada omprengan lebih dekat, tapi tetap jalan kaki juga, jauh saudara ya, jauh. Nah seringkali saudara saya menghadapi kesulitan di situ, tidak ada makanan ya. Saya sudah berdoa, Tuhan tolong, waduh terpaksa kita makan jambu air. Dan yang paling menakutkan itu kalau pelayanan itu ya saudara, ada hari-hari tertentu di mana kebaktian jam 7 malam. Setelah jam 7 malam ada latihan vokal grup dengan beberapa pemuda atau remaja di situ. Itu pulangnya sampai jam 10 malam. Dan jalan kaki 1,5 jam. Jadi hampir tengah malam itu jalan kaki. Lalu harus melewati sebuah bulak. Bulak itu artinya tanah yang menjorok ke atas di tengah-tengah persawahan. Dan itu kuburan, saudara. Waduh, saudara. Saya takut sekali, saudara. Padahal baru saja khutbah, jangan takut Tuhan beserta. Tapi sekarang harus lewat bulak yang ada kuburan. Dan itu tidak ada rumah. Itu kuburan. Nah, rumahnya baru ada beberapa ratus meter dari situ. Coba, saudara. Takutnya minta ampun, tapi tidak ada jalan lain. Dan saya malu mengatakan saya takut, malu. Kadang-kadang saya mengajak anggota pemuda, yuk kita nginep di sana.
Kalau mau syukur jalan bareng, tapi kalau tidak, saya tidak bisa paksa. Saya harus jalan, saudara. Aduh, dari jauh. Saya sudah berteriak, dalam nama Yesus, kuasa gelap roh jahat, minggir. Saya mau lewat, hamba Tuhan mau lewat. Sambil nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi begitu sampai di bulak itu, jadi jalannya agak melingkar gitu, setengah lingkaran gitu, saudara. Karena itu kan, jadi jalannya agak naik, lalu kita muter baru perkampungan sana, agak setengah lingkaran itu. Bukan lewat lurus gini, saudara, melingkar dulu. Itu semua kuburan. Wah, saya lari itu, saudara, lari. Rasanya Tuhan tidak ada. Apalagi waktu itu saya masih muda sekali, saudara. Jadi ada orang-orang yang memang cari nomor ya, dulu namanya nalo atau lobena atau apa gitu. Cari nomor. Jadi itu bisa tidur di kuburan. Jadi ada seperti orang bawa lampu jalan. Itu bukan setan, itu mungkin orang yang cari nomor yang tidur di kuburan. Waduh, saya lewat kuburan itu rasanya semua penghuni kuburan lagi bangun, bangkit melihat saya semua, saudara. Takut loh. Apalagi kalau siang harinya ada orang meninggal di kubur, itu bau bunga apa itu masih tercium, saudara. Nah itu mengerikan, saudara. Terus lari saya. Seakan-akan Tuhan tidak ada, padahal mestinya tidak begitu, ya. Tapi waktu itu usia saya masih 20-an tahun, saudara. Masih 20 tahun. Sekitar itu, belum sampai kali ya. Saya muda sekali, guru sekolah minggu kok, saudara. Ya, 18-19 karena tahun 77. Ya, 18-an. Coba, saudara. Lalu sampai saya bingung, Tuhan itu ada enggak ya? Nah, pada waktu itu juga saya mengalami kena itu, kurap. Penyakit kurap di perut saya nih. Gatel, saudara. Gatel. Saya tanya penduduk setempat bagaimana saya bisa nanya apa obat sakit kurap apa ya. Tapi saya tidak ngaku itu sakit saya karena mereka panggil saya Om. Walaupun masih muda dipanggil Om karena saya dianggap orang kota, Om. Jadi kalau orang sakit kurap itu kena perut, itu kalau sampai melingkar ketemu lagi bisa mati katanya. Waduh, saya kaget. Padahal itu di perut betul. Waduh, masa ada pendeta mati kurap. Kalau mati martir nggak apa-apa, ini mati kurap. Takut saya, saudara. Lalu ada dedaunan dikasih tanah, dibecek-becek itu daunnya ditaruh. Wah, perih, saudara. Akhirnya saya tidak berani pakai lagi. Saya tumpang tangan tapi tidak sembuh-sembuh. Lalu saya susah sekali karena kita nggak punya beras, kita utang di warung, lalu tidak ada suplai dari kota waktu itu, sehingga saya utang banyak sampai pemilik warung berkata, Om, ini juga buat kita juga untuk dagang lagi, Om. Waduh, saya susah sekali, saudara. Ya, satu kali saya berdoa dan saya berkata, Tuhan sebenarnya Engkau ada enggak? Itu pagi-pagi sekali, pagi dini hari. Oh, saya lupa cerita. Itu rumah yang saya tempati itu besar sekali, saudara. Untuk gereja, tapi belum sempat ada jemaat, tapi bangunnya besar sekali. Pintu-pintunya masih terbuka, jendela-jendelanya belum ada jendela. Jadi terbuka, jadi ada kamar kecil di belakang. Setelah kamar kecil, lalu di situ ada sungai kecil, lalu ada lagi kuburan berapa puluh meter dari sana. Jadi kalau buka pintu itu, kalau hari siang kelihatan kuburan. Nah, kalau malam tentu tidak kelihatan, tapi tetap takut juga. Kalau saya buka pintu ambil air, saya sudah nggak ngelihat sebelah sana. Ya. Nah, itu dilatih Tuhan begitu rupa saya. Nah, itulah hidup saya. Saya sudah punya, saya ada cerita-cerita tentang keanehan-keanehan suara, bunyi, macam-macam di tempat itu. Tapi saya belum cerita sekarang. Nah, saya pernah begitu. Tuhan, Engkau ada enggak Tuhan? Stres. Dan ajaib juga, saudara, dalam keadaan seperti itu, ya ada orang ketok pintu, saya masih pakai sarung. Ternyata itu ada orang Jawa satu-satunya yang tidak jauh dari situ, yang katanya semalaman dia mikirin saya. Dia mau kasih uang. Nah, saya kan gengsi. Saya bilang, oh jangan mbak ini. Tapi saya butuh. Akhirnya dia lempar tuh uang jatuh ke tangan saya. Waduh, saya kaget, saudara. Itu baru pertama saya dapat duit. Saya masuk lagi kamar, saya berkata, Tuhan ternyata Engkau ada. Nah, itu masalah kecil.
itu ketika saya masih muda, 40 tahun yang lalu, 42 tahun yang lalu. Lewat perjalanan hidup tentu saya menjadi lebih kuat, lebih mengerti, menjadi kepala asrama di satu gedung yang sering juga ada kuasa gelap. Tapi saya sudah belajar banyak. Realitas Allah yang hidup itu harus dialami. Dan sering kita menghadapi keadaan-keadaan sulit yang membuat kita bertanya-tanya, Tuhan itu ada tidak? Oleh sebab itu kita harus belajar dari segala hal. Dan menghayati kehadiran Allah. Tidak ada cara lain kecuali selalu melibatkan Tuhan di dalam segala hal yang kita putuskan, kita pikirkan, kita lakukan. Hal ini menyakiti hati dia enggak? Seperti orang psikosomatik ya, seperti orang sakit jiwa ya saudara. Dikit-dikit mempersoalkan, ini sebenarnya ya berkenan gak di hadapan Tuhan dalam segala hal. Di cara itulah cara kita menghayati realitas Allah. Dan orang yang benar-benar mempersoalkan hal ini saudara, pasti akan mengalami Tuhan. Pasti akan mengalami Tuhan. Dan kepada saudara-saudara yang belajar teologi, jangan merasa sudah mengenal Allah, bersentuhan dengan Allah, hanya kita bisa bicara banyak tentang dia. Kalau saudara melihat di media sosial, ini tidak menghakimi, ini menurut saya. Cara orang itu berbicara tidak menunjukkan dia mengakui adanya Allah. Kalau dia mengakui realitas Allah, dia tidak akan bicara seperti ini loh. Ini perkataan yang tidak patut diucapkan yang bisa melukai orang. Dari perkataan orang, dari tulisan seseorang, itu kita bisa tahu ini orang tidak menghayati realitas Allah. Mestinya dalam segala hal kita menghayati realitas Allah itu. Kita kaitkan dengan berbuat begini, dia berkenan enggak ya? Jangan nunggu pesawat terbang jatuh, kita baru anggap itu realitas besar. Oh Tuhan tolong. Nunggu apartemen terbakar, baru oh Tuhan tolong. Dari soal kecil. Soal orang taruh sampah di depan pintu gerbang rumah kita. Kurang ajar ini orang taruh tong sampah depan rumah kita. Gimana reaksi kita? Ya kita enggak usah marah, kita pindahkan. Atau kita tanya, Pak, Bu, ini memang taruh di sini atau maksudnya apa? Nah, kita bantu Bu. Selesaikan. Itu bukan masalah besar lah. Orang taruh sampah di depan pintu gerbang kita. Mungkin dia lupa taruh lah. Atau bagaimana lah. Itu masalah kecil. Oh enggak, itu masalah besar. Kalau kemudian kita berkata, setan bener nih orang yang taruh di sini. Kurang ngajar nih, binatang. Jadi rusak kan? Itu masalah kecil jadi besar. Jadi masalah besar atau kecil itu tergantung respon kita terhadap masalah itu menyakiti hati Allah atau tidak. Kalau kita membiasakan diri menghayati realitas Allah, akhirnya nanti kematian tidak menakutkan kita, saudara. Ya, oke. Sudah 30 menitnya lebih malahan. Kita besok jumpa ya saudara di jam 11 Truth ID. Kebaktian di GSKI Rehoboth, Truth ID, ya, jam 11 dan jam 6 sore. Jam 6 sore besok saya membahas mengenai rahasia kebangkitan tubuh. Rahasia kebangkitan tubuh. Dan tadi waktu seminar itu ada 50 lebih atau mungkin sudah 60 lebih pertanyaan yang belum dijawab, minta maaf. Kalau selama ini jawaban saya hanya 2-3 pertanyaan, tapi berikutnya saya kira saya akan menjawab lebih banyak supaya hutang saya terbayar. Nih banyak pertanyaan yang belum terjawab, saudara. Saudara tetap ya menjaga kesehatan. Kami yang di Jakarta ini ada pembatasan sosial berskala besar sehingga naik mobil dibatasi, ya ojek online dibatasi, terus kerumunan tidak boleh lebih dari 5 orang, harus jaga jarak, dan semua itu hanya demi supaya mata rantai penyebaran corona bisa diputuskan. Kita sebagai warga
negara Indonesia kita harus patuh ya. Oke saudara, sampai ketemu